Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Pemirsa Tabligh TV yang berbahagia, pada sore hari ini saya akan menyampaikan tema zakat fitri dan jiwa sosial. Pemirsa Tabligh TV yang berbahagia, kita kadang-kadang tercampur antara istilah zakat mal dengan zakat fitri. Tentunya keduanya itu berbeda. Zakat mal itu zakat berupa harta. Al-mal itu artinya harta. Sementara zakat fitri, fitri itu artinya berbuka. Sebagian mengatakan bahwa zakat ini namanya zakat fitrah. Fitrah itu artinya bersih. Tapi kalau kita perhatikan hadisnya yang kuat, sebenarnya istilah zakat ini bukan zakat fitrah, tapi zakat fitri. Bukan juga idul fitrah, tapi idul fitri. Maka ada idul fitri, ada zakatul fitri. Maka yang tepat istilahnya adalah zakat fitri. Lalu maka mengapa disebut dengan zakat fitri? Karena zakat itu diwajibkan oleh Allah karena kita sudah fitri, sudah berbuka dari berpuasa. Karena mulai 1 Syawal, mulai hari itu kita sudah tidak diwajibkan berpuasa lagi, maka Allah perintahkan dengan itu untuk mengeluarkan zakat yang kita kenal dengan zakat fitri. Dan zakat ini diwajibkan bagi siapa saja yang setelah dia mengeluarkan zakat fitri itu untuk dirinya dan keluarganya, maka sampai malam harinya dia masih punya kelebihan makanan. Maka orang yang seperti itu sudah diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitri. Pemirsa Tabligh TV yang berbahagia, adapun jenis dan kadarnya, yang namanya zakat fitri itu dari gandum dan kurma. Seperti di dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau pernah berkata, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah mewajibkan zakatal fitri. Di dalam hadis disebut zakatal fitri, bukan zakatal fitrati. Rasul telah mewajibkan zakatal fitri, zakat fitri min Ramadhana, dari bulan Ramadan ini, sa'an min tamrin au sa'an min syairin, 1 sok gandum atau 1 sok kurma. Jadi kalau kita perhatikan dalam hadis, zakat fitri itu berupa gandum atau kurma. Tapi para ulama berijtihad menggunakan alat kias, mengkiaskan bahwa gandum dan kurma di tempatnya Rasul itu termasuk makanan pokok. Maka bisa dikiaskan di tempat yang lain, asalkan itu makanan pokok, maka bisa digunakan untuk zakat fitri. Maka kalau di Indonesia, di Jawa ini, di kampung kita ini, makanan pokoknya adalah beras, maka kita bisa mengeluarkan juga berupa beras. Meskipun tentunya kita juga bisa mengeluarkan kurma atau kita mengeluarkan zakat fitri itu berupa gandum. Tapi untuk di daerah kita ini beras itu lebih dibutuhkan, karena beras merupakan makanan pokok bagi kita. Pemirsa Tabligh TV yang berbahagia, adapun kadarnya tadi sudah saya sampaikan 1 sok. 1 sok itu 4 mud. 1 mud itu kalau kita mengambil beras dengan 2
tangan kita ini mencep penuh, maka ini namanya 1 mud, dan 1 sa' itu 4 kalinya. Maka diijtihadi oleh para ulama kurang lebih 1 sa' itu sekitar 2,5 kilo. Maka itulah zakat fitri, setiap kepala itu 2,5 kilo. Apabila ada suami, istri dan 2 putra, maka zakatnya adalah 2,5 kilo kali 4, yaitu 10 kilogram. Itulah kurang lebih zakat fitri. Adapun waktu pembayarannya itu asalkan sudah masuk bulan Ramadan, menurut para ulama sudah sah. Tapi waktu yang paling utama itu sehari atau 2 hari sebelum datangnya Ramadan. Mengapa? Karena itulah yang biasa dilakukan oleh para sahabat Rasul dulu. Mereka biasa mengeluarkan zakat fitri itu sehari atau 2 hari sebelum datangnya bulan Syawal, maksudnya bulan Syawal. Pemirsa Tabligh TV yang berbahagia, adapun waktu wujubnya itu ketika sudah pagi hari sebelum sholat id. Mengapa disebut waktu wujub? Karena seseorang sudah wajib segera mengeluarkan, karena kalau tidak mengeluarkan maka waktunya habis. Karena kalau zakat fitri itu kita keluarkan setelah sholat, maka itu namanya sudah bukan zakat fitri lagi, tapi shodaqatun minas shodaqat, maka kualitas pahalanya tentunya sangat berbeda. Pemirsa Tabligh TV yang berbahagia, lalu apa hikmah dari kewajiban mengeluarkan zakat fitri ini? Kita bisa membaca satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, bahwa beliau pernah berkata, Farada Rasulullah mewajibkan zakat al-fitri. Zakat fitri ini tuhratan lis-shaimi, sebagai pembersih bagi orang-orang yang berpuasa, minal lagwi warrafathi, dari perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan dosa, warrafath, termasuk ucapan-ucapan kotor. Wa tu'matan lil masakin, dan fungsi yang kedua adalah tu'matan lil masakin, untuk memberi makan kepada orang-orang yang miskin. Jadi fungsi zakat fitri itu selain untuk membersihkan orang yang berpuasa dari kekurangan-kekurangannya ketika berpuasa, juga untuk memberikan makanan, memberikan makan kepada orang-orang yang miskin. Pemirsa Tabligh TV yang berbahagia, bahwa kalau kita perhatikan, mengapa ibadah ini disebut dengan zakat bukan kata yang lain? Karena ternyata di dalam kata zakat itu memiliki makna yang cukup banyak. Zakat bisa berarti bertambah, zakat bisa berarti tumbuh an-nama, zakat bisa berarti suci, bahkan zakat juga bisa berarti as-shalah, kebaikan. Jadi orang yang berzakat adalah orang yang mensucikan dirinya dan hartanya. Apakah yang dimaksud mensucikan diri dan hartanya? Yang dimaksud mensucikan hartanya jelas, dengan dikeluarkan sebagian hartanya untuk zakat itu, maka harta yang dia miliki menjadi bersih. Lalu bagaimana makna zakat itu membersihkan jiwa? Artinya bahwa kalau seseorang mengeluarkan zakat, maka jiwanya bersih. Artinya begini, manusia itu semuanya mencintai hartanya, tapi manusia yang cintanya kepada harta lebih tinggi dari cintanya kepada Allah, maka biasanya dia tidak mau mengeluarkan zakat, zakat mal maupun zakat fitri. Tapi mereka yang mencintai hartanya, tapi cintanya kepada Allah lebih tinggi dari cintanya terhadap hartanya, maka dia dengan mudah, dengan ringan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang begini ini disebut orang-orang yang telah membersihkan harta sekaligus jiwanya. Pemirsa Tabligh TV yang berbahagia, tentunya di antara maknanya zakat itu as-shalah, yaitu kebaikan. Jadi zakat itu menebarkan kebaikan, karena dengan zakat fitri ini insya Allah kita yang memiliki kelebihan harta akan memberikan sebagian yang kita miliki kepada saudara-saudara kita yang miskin, sehingga dengan itu
orang-orang miskin di hari raya tadi tidak perlu memikirkan hari itu untuk bekerja, untuk mencari apa itu makan, karena saudara-saudara yang lain sudah memberikan mereka. Sehingga hari itu benar-benar perayaan hari raya yang dirayakan oleh seluruh umat Islam, baik yang kaya maupun yang miskin. Itulah hikmah mengapa Allah memerintahkan kita untuk mengeluarkan zakat. Sehingga dengan mengeluarkan zakat dengan benar, mengikuti aturan Allah, ini artinya kita sudah memiliki jiwa sosial yang tinggi, berempati kepada sesama. Apalagi di masa-masa yang agak sulit seperti ini, hendaknya benar-benar kita bisa maksimalkan pengumpulan zakat itu, dan kita juga bisa menyalurkannya di tempat yang tepat, sehingga banyak membantu saudara-saudara kita yang kekurangan. Mudah-mudahan dengan yang sedikit ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa.